Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, di pertemuan yang lalu kita telah membahas berbagai materi-materi penting yang ada dalam bahan kajian filsafat Islam. Dan hari ini kita akan mengulas sedikit berbagai temuan-temuan maupun konsep-konsep penting mengenai pengertian filsafat, tujuan filsafat Islam, juga sejarah timbulnya, berkembangnya filsafat Islam di dunia Islam. Kita paham bahwa filsafat itu sudah dipelajari sejak zaman dulu. Kita mengenal bagaimanakah kebudayaan Yunani dengan tokoh-tokoh filosofnya itu memberikan gambaran sedikit banyak mengenai timbulnya pemikiran filsafat di antara pemikiran-pemikiran mitos yang ini ada arah baru dalam perkembangan pemikiran manusia yang asalnya pemikiran itu berasal dari mitologi dan ini berlanjut dan berkembang menjadi pemikiran yang berdasarkan kelogisan nalar. Dan ini juga banyak sekali yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan kealaman, dengan kemanusiaan. Maka beberapa buku referensi itu sering menyebutkan bahwa filsafat itu berasal dari Yunani. Lalu tokoh-tokohnya juga berkembang di Yunani. Kita mengenal ada 3 tokoh yang paling populer, ada Socrates, ada Plato, maupun Aristoteles. Nah, 3 tokoh inilah yang mungkin menurut para ahli memberikan dasar-dasar filsafat yang cukup sistematis dibanding dengan para pemikir pendahulunya. Dan istilah filsafat ini, hadirin sekalian, kalau dalam bahasa Arab itu disepadankan, ditranslasikan menjadi falsafah. Di bahasa Yunani kita mengenal filosofia, dan ini di bahasa Arab kita mengenal falsafah. Dan ini banyak sekali temukan rujukan-rujukan teks seperti falsafah ini, terutama pada kitab-kitab yang baik di pembukaan maupun konten kitab-kitab mantik. Ini sering kita dengar istilah maupun kita baca istilah falsafah. Filosofia itu kan ada 2 penggalan kata. Yang pertama ada filien yang berarti cinta, yang kedua sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara kebahasaan filsafat itu memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan ini kan menjadi pandangan hidup seseorang. Nah, pandangan hidup seseorang inilah yang nanti menjadi buah dari pemahaman mendalam mengenai hasil pemikiran manusia. Sehingga dari sisi etimologis ini, cinta kebijaksanaan ini filsafat itu dapat dimaknai sebagai cinta kebijaksanaan akibat dari pemahaman mendalam terhadap sebuah objek dan tidak hanya pada pertanyaan sifatnya permukaan, empirik, tetapi dia sistematis, mendalam dan itu berujung pada pertanyaan mengenai hakikat sesuatu. Jadi kalau bicara filsafat, apapun dilabelkannya, baik filsafat Yunani, filsafat Timur, filsafat Barat, hatta filsafat Islam itu secara dasar filsafat itu pasti ada sebuah ruang untuk bertanya pada sisi hakikat, pada sisi ontologis. Lalu filsafat ini secara historis berkembang, juga seiring dengan perkembangannya keilmuan, filsafat ini menjadi sebuah kajian ilmu tertentu. Di samping ada agama, di samping ada knowledge, pengetahuan biasa, ada juga sains. Sains kita hari ini selalu dikembangkan dan itu menjadi dasar dari sisi kelogisan teori maupun empiricalnya teori berbasis eksperimen yang itu menghasilkan sebuah produk pemikiran manusia yang bersifat teknologi. Nah, terkait dengan filsafat Islam ini dalam konstruksi disiplin keilmuan itu menjadi salah satu disiplin ilmu tertentu, sehingga ini nampak pada mata kuliah. Seperti halnya mempelajari Yunani, ada filsafat Yunani, mempelajari Timur itu ada India, ada Cina, juga ada kajian mengenai filsafat Timur. Juga di Barat, di Eropa maupun di negara yang lain juga ada filsafat Barat, sehingga corak-coraknya
ada sebuah benang merah yang sama terkait dengan penggunaan rasio yang sedalam-dalamnya, rasio yang sistematis, yang radikal, yang mengakar pertanyaan-pertanyaan itu untuk menemukan sesuatu, dan itu sangat kentara sekali persamaan-persamaannya di studi-studi filsafat, baik Yunani Barat maupun filsafat Islam yang tadi kata kuncinya adalah berpikir secara mendalam. Dan kita lihat juga bagaimanakah filsafat Islam ini menjadi sebuah disiplin ilmu khusus karena dia berbentuk mata kuliah kalau di perguruan tinggi, dan banyak sekali konsep-konsep, definisi, lalu konstruks bangunan ilmu pengetahuan yang ada di dalam filsafat Islam ini. Tidak hanya berpikir tentang ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, tapi juga berpikir tentang bagaimanakah sejarah perkembangan tokoh-tokoh filsafat dan corak ajaran-ajarannya, dan itu bisa menjadi sebuah bahan yang bagus bagi kita untuk memahami filsafat Islam lebih mendalam lagi. Jadi filsafat Islam itu sebenarnya bisa kita maknai sebagai eh, sebuah kajian untuk memahami hakikat ilmu berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Islam itu kan memiliki dimensi pemikiran, bisa memiliki dimensi pemahaman yang itu sudah cukup kompleks sekali, dan filsafat ini menjadi salah satu core di dalam memahami semua bangunan-bangunan teori yang ada di dalam kajian keislaman itu. Di tafsir, di usul fikih, yang agak kentara di teori mantiknya, karena di situ ada logika-logika kebahasaan, ada logika-logika tradisi, ada juga logika-logika setiap kaidah yang digunakan oleh fuqaha, dan itu bisa dibidik, bisa dipahami melalui pendekatan filsafat. Kita juga misalkan di bidang-bidang ilmu yang lainnya, dan ini sangat beragam sekali, dan ketika orang berpikir mendalam mengenai teori tertentu, maka dia sebenarnya sudah bicara menggunakan rasio dalam berpikir filsafat. Nah, filsafat Islam ini eh, berkembang juga tidak hanya pada sisi nilai ajaran agama, tetapi juga sisi pada pemikiran-pemikiran yang lainnya yang digunakan oleh kelompok muslim, ulama muslim ketika mereka menalar, ketika mereka memproduksi, memikirkan, lalu membangun sebuah jalinan pengetahuan mengenai konsep-konsep penting mengenai ketuhanan, kemanusiaan, dan kealaman, juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai apa yang diajarkan dalam agama Islam. Ada juga secara historis filsafat Islam ini tidak bisa dilepaskan dari adaptasi budaya Yunani. Jadi banyak sekali terjemahan-terjemahan filsafat itu berawal dari bahasa-bahasa Yunani. Dan kita ingat bahwa di abad 8 Hijriah, mohon maaf, di abad 8 Masehi, itu terjadi perkembangan besar mengenai penerjemahan karya-karya Yunani ke dunia Islam. Itu sejarah membuktikan bagaimanakah Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar ketika itu yang dibangun di dinasti Abbasiyah, terutama pada Khalifah Ar-Rasyid, juga pada anaknya Khalifah Al-Ma'mun, itu memberikan sebuah khazanah yang sangat besar sekali terhadap hasil-hasil produksi-produksi penerjemahan dari filsafat Yunani kepada filsafat Islam, dan ini yang mendorong para ulama di zaman itu untuk mengadaptasi, untuk mereka ulang, untuk mereformulasi kajian-kajian penting dalam filsafat, dan itu dihubungkan dengan nalar kekhususan dalam pemikiran keislaman. Nah, filsafat Islam juga ini nanti akan mengajarkan bagaimanakah tentang ketuhanan, tentang kitab, tentang kerasulan. Jadi tentang al-uluhiyah, lalu tentang bagaimanakah turunnya sebuah wahyu, bagaimanakah hakikat wahyu, juga kerasulan, dalailun nubuwah, bagaimana argumentasi-argumentasi kenabian, itu juga dibahas dalam filsafat Islam. Kita juga karena makhluk sosial manusia, itu juga dibahas bagaimanakah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dengan alamnya, bagaimanakah dia berbuat baik, bagaimanakah reciprokal, hubungan timbal balik antara Tuhan, manusia dengan alam. Nah, ini kira-kira
konsep-konsep penting yang ada dalam filsafat Islam. Jadi kalau kita lihat ada dua sisi kebahasaan. Yang pertama filsafat yang tadi kita telah jelaskan. Yang kedua kata keislaman itu dirangkai menjadi filsafat Islam. Nah, Islam inilah bisa dimaknai Islam sebagai ajaran, Islam sebagai pemikiran yang di situ banyak nuansa terkait dengan hal-hal yang dapat dipikirkan, hal-hal yang dapat ditelaah mendalam mengenai konsep-konsep penting ada di dalamnya, termasuk ketuhanan, kemanusiaan, lalu kealaman. Atau kata Islam ini karena Islam sudah membudaya secara historis, maka filsafat Islam ini itu juga dapat dipahami dari berbagai pemikiran-pemikiran ulama-ulama klasik khususnya terkait dengan dunia pemikiran filsafat yang agak dekat zamannya dengan proses penerjemahan filsafat Yunani ke filsafat Islam. Nanti kita akan mengenal Al-Kindi, kita akan mengenal Al-Farabi, juga ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, Ibnu Tufel, Ibnu Bajjah, Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, juga yang lain-lainnya. Dan itu memiliki produk pemikiran yang cukup menarik ketika dikaji dalam pemikiran filsafat Islam. Baik hadirin sekalian, jadi kalau kita lihat bahwa filsafat Islam itu dia tidak bisa dipisahkan dari filsafat Yunani. Sehingga ada sebuah sumber rujukan maupun informasi historis yang menyatakan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani ini secara ekspansif itu dibawa oleh Alexander Agung. Itu penguasa Al-Makudi, ya bahasa Arabnya ada Al-Makedonia, sekitar abad 3 sebelum Masehi. Lalu ini ekspansi ini dibawakan oleh Alexander Agung ketika dia berhasil mengalahkan Darius pada abad keempat Masehi di kawasan Arbela. Nah, inilah Alexander Agung ini yang nanti menyatukan kebudayaan Yunani dengan Persia. Karena dulu itu kan Persia juga ada sebuah kebudayaan tertinggi di zamannya, ada juga Romawi, ada juga Yunani, dan itu memunculkan berbagai pusat kebudayaan yang ada di wilayah timur. Nah, ketika Islam berkembang di dinasti Umayyah, pengaruh Yunani terhadap Islam itu belum nampak. Jadi dinasti Umayyah itu juga cukup panjang sejarahnya, tetapi sejarawan salah satunya dia mengidentifikasi bahwa pengaruh Yunani itu belum tampak. Karena perhatian itu ketika dinasti Umayyah lebih fokus pada kebudayaan Arab. Berbeda nanti ketika peralihan dari Umayyah menjadi Abbasiyah, nah ini titik tolak Abbasiyah inilah sudah terlihat perkembangan pengaruh budaya Yunaninya. Hal ini terlihat pada misalkan saja ketertarikan ilmu kedokteran. Kita mengenal ilmu kedokteran Yunani itu ya yang menjadi dasar-dasar dari logika ilmunya, dasar-dasar dari empirical science-nya mengenai kedokteran modern. Dan kita mengenal tokoh-tokoh itu ada Hippocrates dan yang lain-lain, dan katanya sih nanti juga dikutip dikembangkan oleh Ibnu Sina di dalam salah satu buku yang terkenal yaitu Al-Qanun fit Tibb, dan ini dijadikan sebuah kajian yang menjadi dasar-dasar dari perkembangan ilmu kedokteran modern, sehingga eh, entitas inilah yang menyebabkan banyak masyarakat muslim ketika itu termasuk ulama yang menaruh perhatian, ketertarikan yang penuh terhadap filsafat. Nah, perkembangan filsafat ini juga itu pesat itu ketika Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun itu kan anaknya Harun Ar-Rasyid, dan dia yang mendukung penuh terhadap berbagai produksi keilmuan, terhadap kegiatan ilmiah, aktivitas ilmiah, melibatkan istana, melibatkan masjid-masjid besar ketika itu, melibatkan lembaga pendidikan. Khalifah Amun itulah yang secara kebijakannya dia mampu mendorong umat muslim untuk mempelajari berbagai hal, termasuk di dalam filsafat, terutama bagaimanakah pengembangan Baitul Hikmah itu yang menyimpan beragam ribu atau mungkin ratus ribu mengenai judul-judul keilmuan yang berkembang ketika itu diproduksi, lalu disimpan, lalu dijadikan sebuah bahan ajar bagi masyarakat sejaman itu. Sehingga kebijakan khalifah, lalu bagaimanakah perkembangan perpustakaan dengan tim penerjemahnya, kita mengenal orang yang bernama Hunain bin Ishaq, itu menjadi ketua tim penerjemah, dan itu menyebar sekali
bagaimanakah naskah-naskah yang berasal dari Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lalu dikembangkan, dan itulah yang menjadi dasar-dasar bagi ulama-ulama filsafat atau tokoh-tokoh falsafah, filsuf yang berkembang di dunia Islam ketika itu memainkan peran aktif di dalam mengadaptasi, mereka ulang, memikirkan ulang kembali filsafat Yunani yang nanti ada sebuah tanda petik kesesuaian dengan nalar keislaman. Hadirin yang berbahagia, termasuk juga apa sih sebenarnya yang dikaji dalam filsafat Islam ini? Jadi banyak sekali, tetapi tentunya yang tadi secara general kita akan memasuki di wilayah ketuhanan, di wilayah kemanusiaan, lalu di wilayah kealaman, dan itu menjadi sebuah klaster umum mengenai matter of philosophy, al-mawad al-falsafatiyah di dalam membangun sebuah pemahaman-pemahaman materi-materi inti yang ada di dalam filsafat Islam. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimanakah caranya kita untuk mempelajari filsafat Islam atau bagaimanakah ciri khas filsafat Islam itu, dan itu juga tidak bisa dilepaskan dari ciri umum filsafat-filsafat yang lainnya. Maka yang pertama, ruang lingkup filsafat Islam itu dia pertama sistematis. Jadi sistematis ini harus yang rasional, harus yang logis terhadap segala objek yang dikaji. Jadi runtut sekali, bagaimana cara berpikirnya dari mulai pertanyaan yang sifatnya permukaan, lalu mendalam ke bawah, mendalam, dan itu pertanyaan sistematis itu akan merujuk pada sesuatu yang radically, yang mengakar, dan itu akan berhubungan dengan pertanyaan ontologis, pertanyaan mengenai hakikat sesuatu, dan kata kuncinya sistematis ini tidak bisa terlepas dari corak berpikir yang rasional dan logis, sehingga nanti pemikiran ini bisa dikonsepsikan dan dapat terarah dengan mudah dalam memahami berbagai objek-objek yang dikaji filsafat Islam. Yang kedua, mungkin saja kita akan bicara mengenai sesuatu yang harus dipikir radikal. Radikal itu kan mengakar. Jadi pemahaman dan pembahasannya kalau mengakar, dari akar menjadi dahan, menjadi buah, itu ada runtut, dan dari akar inilah setiap permasalahan itu harus tuntas. Jadi kalau kita bicara dari atas ke bawah, dari sesuatu yang permukaan mendalam, mengakar itu menjadi sebuah konsep, jalinan pemikiran yang sistematis, sehingga objek yang dikaji itu dibahas tuntas sampai akar-akarnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini penting? Supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman inilah yang nanti akan eh, melibatkan sebuah jalan berpikir yang lainnya, dan itulah yang akan menimbulkan perbedaan pandangan. Padahal di filsafat itu yang paling inti bagaimanakah berpikir yang mengakar inilah yang bisa membahas tuntas, sehingga worldview-nya, sudut pandangnya itu melihat pada sisi hakikat. Lanjut lagi, filsafat Islam ini juga bicara mengenai sesuatu yang universal. Jadi universal itu kan menyeluruh. Setiap objek yang dikaji, satu persoalan, satu permasalahan itu dipikirkan secara menyeluruh. Kalau kita melihat alam saja, bumi misalkan, tidak hanya bumi yang tampak di permukaan, tidak hanya bagaimanakah vegetasi yang ada, tidak hanya topografi yang ada, tidak hanya studi geografis yang ada, tapi dipikirkan secara menyeluruh. Apa sih bumi itu? Bagaimana hubungan bumi dengan yang lainnya dan berbagai sudut pandang tertentu. Begitu juga objek-objek yang lainnya, sehingga ruang lingkup yang universal inilah yang menjadi ciri khas berpikir filsafat. Ada lagi yang sifatnya spekulatif. Jadi spekulatif itu pemikirannya itu tidak mesti harus didasari oleh bukti yang nyata. Karena filsafat itu sifatnya logis, tidak mesti didukung oleh kenyataan yang tampak di lapangan atau bukti-bukti empiris yang nyata yang kita lihat. Karena eh, filsafat itulah yang berbeda dengan rumpun ilmu yang lain. Sains itu menghendaki ada kelogisan di teori juga pada sisi empirik yang ada di lapangan, itu buktinya harus objektif.
Tetapi kalau filsafat dia mengandalkan kelogisan, tapi kelogisannya itu tidak butuh pada bukti yang nyata. Dia berada dalam nalar, berada dalam ide, berada dalam sebuah jalinan berpikir, dan itu menjadi tahap idealis di dalam cara berpikir tertentu dan mengenyampingkan sisi-sisi bukti fisik yang lain. Baik, nah itulah kira-kira, bagaimanakah, konsep umum mengenai filsafat Islam, ruang lingkup maupun sejarah timbulnya filsafat Islam di dunia Islam, dan ini menjadi, eee, pembuka bagi kita untuk memahami dan merujuk kembali atau bahkan mengkritisi, berbagai referensi dan itu dijadikan rujukan penting di dalam memahami filsafat Islam. Terima kasih dan semoga kita tetap sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.